Umar bin Khattab Pak, pernah jadi imam sholat Jumat, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sholat, Umar bin Khattab bertagak, anak-anak di belakang selama sholat tolong diam, kece Umar bin Khattab. Rakaat pertama masih hanyang anak-anak Rami, anak-anak Pak Samoyem sejiwa aja nih. Masuk rakaat kedua nak boleh lah tuntang-tuntang anak belakang, do nama lari ya, do nama hari-hari. Selesai sholat, belum sempat berzikir, Umar bin Khattab tagak balik. Umar bin Khattab kok agak apa? Tagak ni balik. Kecik Umar bin Khattab tu anak-anak nan bercakap di belakang, nan maiboh di belakang selama solat, dia gih di apaknya makanan yang haram. Dia gih tahu sebelum solat tadi supaya diam, ternyata otak mereka tidak bisa menerima nasihat kebaikan. Hati-hati, bahagia rezeki ke anak dan keluarga di rumah. Sedangkan lainan halal saja wa agih. Kemudian maksimal pendidikan, ajaran, nasihat wa agih, alun tentu juga elok perangai anak. Apalagi dengan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah bahwa siang ini kita masih diizinkan oleh Allah dengan nikmat iman dan Islam melangkah ke masjid menunaikan sholat fardu zuhur berjamaah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi amal terbaik untuk awak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian zuhur kita siang ini, itu lagi judul ampe kesalahan orang tua terhadap anak. Bisa jadi nan selama iko kita beranggapan bahasa nan salah tu tak pernah orang tua, anak nan acok disalahan. Bahkan ketika anak tu lah kadang tak pandai baleh budi, tak pandai baleh jasu, tak pernah disilau nyawa sekalialah. Padahal awak lah panik mengadangan, anak juga nan salah. Coba kita cek. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kesalahan orang tua terhadap anak. Yang pertama, kesalahan dalam memberi nama pada anak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahum kanu yasmuna bi asma'ihim anbiya'ihim was-salihin. Sesungguhnya mereka memberi nama pada anak-anak mereka dengan nama para nabi dan nama orang-orang soleh. Jadi nama itu memang berarti doa. Maka kewajiban orang tua dan pertama terhadap anak selain mengazankan atau mengikomatkan adalah mengagiah nama dan rancak untuk anak. Memilihkan nama yang bagus terhadap anak. Ada beberapa nama yang tidak boleh diagih ke anak. Salah satunya adalah penghambaan kepada selain Allah. Contoh ada orang yang magih nama anaknya jo Abdul Nabi, hamba Nabi, berarti penyembah Nabi jadinya. Tak boleh tu. Abdul Rasul, tak boleh tu. Abdul Syamsu, Abdul itu artinya hamba. Syamsu itu matahari, berartinya menuhankan matahari jadi. Atau Abdul Qamar, Qamar itu bulan, berartinya budak bulan, hamba bulan, menuhankan bulan. Tak boleh. Kemudian memberi nama-nama Allah dari Asmaul Husna, tak boleh. Contoh, agih nama anak wa Ar-Razak, itu berarti yang memberi rezeki, kecuali Abdul Razak. Tidak ada sampai kini orang magih nama anaknya Allah. Yang ada Abdullah. Magih nama anak dengan nama-nama patung.
Nama-nama berhala di zaman Nabi dulu ada nama patung tu Lata, Uzza, Manat, digantung di Ka'bah, tak boleh. Kemudian raja diraja, tak boleh magih nama anak melebihi nama keagungan Tuhan. Kemudian nama-nama syaitan, macam-macam namun. Makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang fasik. Di antaranya adalah orang-orang yang kadang diwak berita di TV mereka melakukan zina. Namanya rancak, cuman kerajaannya tidak rancak. Awak tergaknya nama anak itu makruh, namanya makan jariang. Rancak indah, ganti jenang lain. Kan banyak nama artis-artis itu rancak indah. Contoh ibu, dia nama anak gadisnya. Kan kerajaan ini indah sih nanti kerajaan orang tu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya terlanjur magih nama anak je nama indah-indah tu, Nabi menyuruh memerintahkan kita untuk mengganti nama anak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyirul ismi al-qabiha ila al-ismil hasan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang rancak. Ganti nama anak kita yang terlanjur itu, pai balik ke catatan sipil, kemudian ganti nama anak. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nama itu adalah doa. Setiap hari kita imbau. Kalau namanya ada kalau masyarakat itu pada niku saran ustaz nama-nama anak itu diambil dari bahasa Arab dari Al-Quran, harus mengerti doa artinya. Jangan sampai asal diambil dari Quran saja. Ada kawan tuh namanya syaiton, Pak. Setan artinya itu. Ada lo anak tuh dia nama kafirun, kuliah yuhal kafirun dia. Kafirun itu orang kafir deh. Iya bahasa Arab artinya rancak. Jadi harus paham deh. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Satu, kesalahan orang tua dalam memberi nama pada anak. Kok ada awak nan sedang orang rumah sedang hamil barek, sedang mengandung, atau mamak kekebanakan, atau pak kabar cucu. Maka ketika anak itu lahir, sarankan kepada anak menantu agih nama je nama nan rancak. Cuma dan bedonya gini Pak, atunya, anduangnya payah membawa nama cucunya. Banyak huruf belenggek-lenggek di situ. Bantu nama orang Belanda namanya, bantu nama orang Perancis. Dan sanang dibawa dek neneknya salah. Ya kan? Kesalahan kedua orang tua terhadap anak adalah salah dalam memberikan nafkah. Surat Al-Baqarah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi rezeki yang bawa pulang dari Bakureh itu adalah rezeki yang halal, bukan dari rezeki yang haram atau yang subhat. Ada di antara awak mungkin menggalih di pasar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada di salah satu wilayah, saya lupa daerahnya, ada anak timbangan tu Pak yang seperampe setengah sekilo tu. Ketika nyo pergi ke pasar, nyo ndak curiga ke orang menggalih tu dong. Nyo cuma memastikan bahasa belanja nan di Bali nyo tu nan seperampe tu yo 2,5 on. Di Bali nyo lado seperampe, ditimbang dek tukang galih tadi itu, diambilnya lado tu nyecuban lo anak timbangan tadi itu. Kironya bareng anak timbangan tadi itu 7,5 on, 7 on. Kalau 6,5 kilo itu berarti berarti timbangan tadi itu lemah pernya, tentu seketek belanjua jadinya. Orang yang berniaga menggalih mengicuah berarti hasil jual beli yang dibawa pulang itu haram. Itu contoh sederhana. Apalagi profesi-profesi yang lain ada celah-celah untuk awak memanipulasi, mengicuh dan lain sebagainya. Rezeki dari yang haram awak bawa pulang dimakan oleh anak awak, dimakan oleh istri awak, hilang keberkahannya.
Kata Nabi SAW, itu akan menjadi darah daging dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh, maka otak cenderung berfikir yang haram. Kata psikolog Pak dan Ibu, ketika pikiran muncul kepada pikiran yang haram, anak akan cenderung berbohong. Anak acok menutupi apanya, amanya. Kemudian dia acok mengicuh. Kemudian kata psikolog lagi, acok barajanya pagi, siang hilang. Barajanya siang, sore lupa. Barajanya semalam-malam hari, besok pagi mengantuk. Blank, error otaknya. Lantaran apa? Lantaran makanan yang diberikan kepada anak itu adalah makanan yang haram. Abu Bakar Umar bin Khattab pernah jadi imam sholat Jumat, menggantikan Rasulullah SAW. Sebelum sholat, Umar bin Khattab tegak. Anak-anak yang di belakang selama sholat tolong diam, kata Umar bin Khattab. Rakaat pertama masih hanyang anak-anak ramian, anak Pak Samoyan seji wajahnya. Masuk rakaat kedua nak boleh lah tumpang-tumpang anak di belakang, dona lari ya, dona bahari-hari. Selesai sholat, belum sempat berzikir, Umar bin Khattab tagak balik. Umar bin Khattab kau agak apa? Tagak ni balik. Kecik Umar bin Khattab tu anak-anak yang bercakap di belakang dan maiboh di belakang selama solat, dia gih di apanya makanan yang haram. Dia gih tahu sebelum solat tadi supaya diam. Ternyata otak mereka tidak bisa menerima nasihat kebaikan. Hati-hati, bahagia rezeki ke anak dan keluarga di rumah. Sedangkan lainan halal saja wa agih. Kemudian maksimal pendidikan, ajaran, nasihat wa agih, alun tentu juga elok perangai anak. Apalagi dengan yang haram. Itu kesalahan kedua, magih nafkah yang tidak halal terhadap anak. Jadi ketikulah gadangnya disuap, nyomada, nyetangka, nyopelawan, dan salah bukan anak. Coba flashback balik, kana-kana balik. Dulu pernah tak anak kau bahagia dengan harato yang tak halal? Kesalahan ketiga, orang tua terhadap anak adalah salah dalam menyekolahkan anak, magih pendidikan salah kepada anak. Kalau sekolah mungkin bisa wakil dia. Jangan sampai tergicuh Bapak Ibu. Kini banyak pameo di masyarakat, biarlah anak wak di sekolah umum susah daripada pesantren. Kini kau ragu wak. Beko jadi korban lo anak wak besok ketika gadang ini lo nama ngerajuan gurunya tu. Jadi pilih dan pilah mana rancak, kemudian awasi, cari tahu mas sekolah rancak kalau mau masuk anak dalam sekolah. Kemudian harus basarato Bapak Ibu. Sekolah menyuruh anak menutup aurat. Guru-gurunya di sekolah nak keceknya kan anak berusi. Aurat kita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kita wajib menutup aurat kapanpun dan dimanapun. Apalagi ketika keluar dari rumah. Kecik anak itu Pak, anakku kan polos dan jujur. Bu, Pak, amawak di rumah pakai KTP sini, pakai daster sini, keluar rumahnya pakai kelapon itu. Memberikan contoh teladan jauh lebih efektif daripada menceramahi sehari semalam Pak. Pengalaman, mau pernah jadi guru TPA Pak, dari 2000 sampai 2010 di Padang. Ketika jadi mahasiswa, didikan subuh setiap pagi. Sore Sabtu itu sudah disampaikan ke anak-anak, awak salat subuh berjamaah di musajid, di musola ni. Sebab didikan subuh tu, yo katu subuh. Sebab kalau lah tadi matahari itu tak didikan subuh, namanya didikan duhan. Tolong antar dengan ayah atau ibunya dari rumah, salat subuh wak berjamaah jawab wak di situ. Sudah salat subuh ama jawab wak boleh pulang tak ada. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah sudah sembahyang subuh tipu amanya mantan anaknya dengan pakaian tidurnya. Guru panik menyuruh anak untuk menutup aurat, tapi di rumah tidak mencontohkan. Bacarun batapuk sebelah tangan tidak kebabunyi. Berarti yang salah sebetulnya wa inok manongan balik kawat. Kurang tua dan salah. Kemudian yang keempat,
kesalahan orang tua terhadap anak adalah salah dalam mendoakan anak. Rata-rata dari awak banyak mendoakan anak itu yang sifatnya duniawi. Kadang besok jadi iko, kadang besok jadi iko. Tak pernah awak mengingatkan anak tu, kadang besok tetap solat ya nak. Kadang besok tetap rajin ke musajid ya nak. Kadang besok bimbang ama besok ketika lah di ruang ICU ya nak. Talkinkan ke telinga ama besok, talkinkan bisian ke telinga apa besok ketika lah sekarat tu kalimat la ilaha illallah. Doakan anak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali mengajarkan bohong kepada anak. Kadang awak menerima telepon di rumah, awak kecian bahasa awak lah di jalan. Anak ada menanya di situ. Berarti secara tak langsung kita sudah mengajarkan bibit bohong kepada anak. Bahkan ada ibu-ibu tu nak kecian. Beko tibu etik tu ke rumah kecian mana di rumah dia. Anak tu polos tibu etik tu ke rumah. Kecian anak tu. Tek, amawak tadi pasang kalau tek tiba ke rumah keciannya nak di rumah gitu. Padahal emaknya di rumah. Saberang-berang awak ke anak, jangan disumpahi anak jadi wow. Kan banyak dari awak tuh bersumpah anak jadi setan lah, jadi wow, jadi babi segala macam. Akhirnya ketika gadang parangainya sama aja perangai awak sumpahan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir ceritaku, kisahku lah pernah aja kita sampaikan. Ada seorang ibu-ibu di Mekah tahun 60-an atau 70-an. Ada anak ketek tu Pak dan Ibu, nya punya anak umur 45 tahun sedang lasak lincah-lincahnya. Jadi di Mekah itu padang pasir banyak. Jadi kasih yang jadi mainan tu kasih. Setiap sore anak kau pulang pasti membawa kasih. Kasih itu nya masuk dalam kantong asoy. Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Ketika pulang, kiranya sore itu siap maghrib beko, apanya akan ada tamu datang ke rumah. Siap maghrib, amanya lah memasak sejak siang sampai sore itu, kemudian hidangan lah disusun rapi di tempat menjamu tamu tadi. Ibu tadi sedang di dapur, anak bujang laki-laki 65 tahun tadi itu baru pulang dari main dan dia membawa sekantong plastik kasih. Dicaliannya di ruang tamu itu lah terhidang hidangan. Kasih tadi itu ke dipangan dan nyoba alik-alik. Di kawitnya kasih tadi itu ibarat awak ada cancang dia kasih. Ada rendang dia kasih. Ada sayur dia kasih. Ada kolak dia kasih. Pokoknya satu makanan itulah berisi kasih. Baradu sendok je piring teng keluar amanya dari ibunya dari dapur. Dena dicarinya nak ujangnya mengisi kasih. Semua hidangan yang terhidang di atas meja lah hari sehari menyiapkan itu lah diisi di anakku kasih. Kira-kira tiba di ibu itu, ke ibu panggan anak ketek tadi. Lah panik ibu memasak sehari, beko sebentar lagi tamu ketiba, kiranya makanan tadi itu lah kasih sedualahnya. Ambo yakin paling hendak biru di pangkap pusat anak. Bapi wah pusat dikata kalau kau di Lampang mungkin tak. Tapi coba kita dengar, kecik ibu ke anaknya. Berang ibu tu berang Pak. Cuman bahasa yang digunakan di ibu tadi itu coba kita simak. Keciknya, hei anta, bahasa awaknya ang. Izhab ilal haram takunu imamun fih. Pailah ke Masjidil Haram tu jadi imam lah di situ. Disumpahan di amanya jadi imam Masjidil Haram. Anak 5 tahun karena berang, tapi sumpahnya supaya jadi imam. Anak itu tumbuh menjadi anak-anak, jadi remaja, kemudian tumbuh dewasa. Aku yakin Bapak Ibu, yang lah sampai ke tanah suci Mekah pernah jadi makmum di belakangnya. Paling indah mendengar suaranya dari mikrofon Masjidil Haram Mekah. Sianya, ini adalah Syekh Sulaiman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Jadi kok kaberang juga anak Bapak Ibu, jadi sumpahannya jadi wow. Besok menyala aja kerjanya. Jadi sumpahnya jadi setan, jadi pocong begal mereka. Sumpahan anak itu jadi dokter lah habiswa. Jadi dosen lah habiswa. Jadi wali kota habiswa. Jadi presiden lah habiswa. Jadi presiden itu agak baik sih Pak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terulang kembali. Baik untuk diri awak, untuk anak awak, untuk kemenakan atau untuk cucu awak.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak generasi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.